Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Widestuti, NIM 2414041, kelas Manajemen 20A1. Di sini saya akan mempresentasikan materi Structural Equation Modeling. Basic konsep, apa itu SEM? SEM atau Structural Equation Modeling adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antar variabel laten dan variabel indikatornya, variabel laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung bersamaan. Di dalam SEM terdapat 3 kegiatan secara bersamaan, yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen, atau confirmatory factor analysis, pengujian model hubungan antar variabel atau path analysis, dan mendapat model yang cocok untuk prediksi, atau model dan analisis regresi. Variabel laten produk brand terdiri dari 3 variabel observed, yaitu X1.1, X1.2, X1.3. Variabel laten corporate brand terdiri dari 3 variabel observed, yaitu X2.1, X2.2, dan X2.3. Variabel laten social media marketing terdiri dari 3 variabel observed, yaitu X3.1, X3.2, dan X3.3. Variabel laten purchase intention terdiri dari 3 variabel observed, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Ini dinamakan outer measurement model. Ini dinamakan inner structural model. Perbedaan reflektif indikator dan formatif indikator. Untuk reflektif indikator, produk brand diukur oleh indikator X1.1, X1.2, dan X1.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka harus dihapus. Contoh, kepuasan pelanggan diukur menggunakan kecepatan, harga, dan/atau kenyamanan. Untuk formatif indikator, social media marketing diukur secara bersama-sama oleh indikator X3.1, X3.2, dan X3.3. Konsekuensinya, apabila ada indikator yang tidak valid, maka tidak boleh dihapus. Contoh, profit perusahaan itu biasanya dilihat dari ROA dan ROE. Variation of SEM, mediating dan moderating. Basic model, mediating intervening model, moderating model. Ketiga, model analisis, outer measurement, dan inner structural. Analysis of measurement model. Uji validitas, menguji apakah indikator sudah valid sesuai untuk menguji variabel yang ingin diketahui. Di dalam uji validitas ini ada convergent validity yang terdiri dari loading factor atau outer loading, yaitu nilai yang dimiliki indikator. Nilainya harus lebih dari 0,7. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Average variance extracted atau AVE, yaitu nilai reliabilitas dan validitas yang dimiliki variabel. Nilai AVE harus lebih dari 0,5. Jika nilainya kurang dari itu, maka indikator tersebut harus dihapus. Yang kedua, discriminant validity terdiri dari Fornell-Laker criterion or HTMT, yaitu korelasi variabel dengan variabel itu sendiri dan/atau dengan variabel lainnya. Korelasi dengan variabel sendiri tidak boleh lebih kecil dari nilai korelasi dengan variabel lain. Cross-loading, yaitu korelasi indikator dengan variabel. Nilai indikator A untuk variabel A harus lebih besar dari nilai indikator A untuk variabel lain. Jika ada yang lebih, hapus indikatornya. Analysis of measurement model uji reliabilitas, yaitu indikator dikatakan reliable atau handal jika nilainya konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas terdiri dari composite reliability, yaitu indikator yang berdasarkan skor komposit atau gabungan, nilainya harus lebih dari 0,7.
Cronbach alpha, yaitu indikator yang mengukur reliabilitas variabel berdasarkan koefisien alpha. Nilainya harus lebih dari 0,6. Analysis of inner model. Ada R-square, merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1, yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Tidak boleh lebih dari 0,8. Jika lebih besar dari itu, maka terdapat multikolinearitas. Path coefficient, koefisien jalur regresi, menunjukkan arah hubungan variabel positif atau negatif. Min 1 sampai dengan 0 negatif dan 0 sampai dengan positif. T statistik dan P value. Bootstrapping method menunjukkan tingkat signifikansi nilai path coefficient. Nilai T statistik harus kurang dari min 1,96 atau lebih dari 1,96 dengan nilai P value kurang dari 0,05. Predictive relevance atau blindfolding method, yaitu indikator yang mengukur seberapa baik nilai prediksi yang dihasilkan dengan menggunakan metode blindfolding. Nilai harus lebih dari 0 positif. Model fit, yaitu indikator yang mengukur seberapa baik model yang dihasilkan. Model fit terdiri dari chi-square, yaitu mengikuti uji statistik tentang persyaratan signifikansi X kuadrat. Diharapkan nilai X kuadrat yang kecil sehingga P sama dengan value lebih dari 0,05. Normed Fit Index (NFI), yaitu nilai berkisar antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 semakin baik. NFI lebih dari 0,9 adalah good fit, sedangkan 0,08 kurang dari NFI kurang dari 0,90 termasuk margin fit. NFI dikali 100% menunjukkan sudah berapa persen fit. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.